Kemudian yang tadi saya mau sampaikan adalah mengenai sholawat. Dari semua amal umat yang Nabi Muhammad ambil adalah sholawat. Nabi senang saat lisanmu bersolawat. Apa sih sholawat? Sholawat tuh kita doain Nabi Muhammad. Kamu kalau bersolawat tuh, makanya aneh banget kalau ada orang bilang begini nih, jangan kebanyakan sholawat, nanti kamu menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Ini orang gak ngerti nih. Ini orang, ini saya kalau mau ngomong agak kasar, ini orang bahlul nih. Ini orang bahlul nih. Jadi sekalian saya muliakan, sholawat itu ngedoain Nabi Muhammad. Masa orang yang didoain kita mau sekutukan dengan yang kepadanya kita berdoa? Itu kan justru menunjukkan betapa sangat lemahnya orang kalau didoakan. Jadi sekalian, kita kalau baca surah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah agar Allah mencintai Nabi Muhammad, menyayangi Nabi Muhammad, merahmati Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kita mengkultuskan Nabi Muhammad kalau justru kita malah mendoakan Nabi Muhammad? Paham maksud saya? Teman-teman saya sekalian saya muliakan, ini sholawat. Makanya kenapa para ulama senang bersolawat? Karena dalam solawat ada zikrun Nabi sekaligus ada zikrullah. Nginget Allah dan nginget Nabi Muhammad kumpul dalam solawat. Solawat tuh gak disebut solawat kalau yang disebut cuma nama Nabi Muhammad, gak ada jemput nama Allah. Apa itu? Waktunya udah habis. Bel pintu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dikirain saya ditegur, udahan Ustazah, udahan. Ini kok pas banget lagi saya nyebut-nyebut sholawat. Jangan-jangan. Sehingga sekalian saya muliakan, maksudnya jangan-jangan yang mencet bel itu orang dari sebelah mana nih? Dari orang mana gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, sholawat nggak disebut sholawat kalau yang disebut cuma nama Nabi Muhammad. Sholawatan apa bukan nih? Kalau saya bilang begini nih, Muhammad, sholawatan bukan? Disebut sholawat tuh kalau ada nama Allahnya yang disebut. Mau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mau sallallahu ala Sayyidina Muhammad, pokoknya ada Allahnya baru disebut sholawat. Jadi sekalian, terus kalau pembahasannya kayak gini, Ustazah, kenapa kita perlu bersolawat? Solawat itu kan artinya mendoakan semoga Nabi Muhammad dapat rahmat. Emang Nabi Muhammad belum dapat rahmat? Emang Nabi Muhammad perlu tambahan rahmat? Saudara sekalian yang saya muliakan, kamu ketika bersolawat, kamu mendoakan semoga Allah menambahkan rahmat pada diri Nabi Muhammad. Apakah artinya Nabi Muhammad perlu rahmat? Tidak. Bagaimana perlu rahmat jika Nabi Muhammad adalah rahmatnya Allah? Innama ana rahmatun muhdah, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya aku adalah rahmat Allah yang dihadiahkan di atas muka bumi ini. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat kami bagi semesta. Engkau adalah rahmat kami yang kami hadiahkan, yang kami utuskan kepada semesta ini. Maka bagaimana mungkin rahmat memerlukan rahmat? Nabi gak perlu sama rahmatnya Allah SWT. Tapi kok kita diminta untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, mendoakan Nabi Muhammad agar dapat rahmat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini para ulama mengatakan semacam menuangkan
air, susu, atau apapun ke gelas yang sudah penuh. Apa yang akan terjadi? Luber. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh kita, menganjurkan kepada kita, menyarankan kepada kita untuk memperbanyak bersolawat kepada beliau, mendoakan beliau agar beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi Muhammad berharap agar kalian mendapatkan luberan yang tertuang kepada Sayyidina Muhammad. Sebab antiknya, hebatnya solawat, kalau kita menuangkan kepada sesuatu yang sudah penuh, luberannya seukuran sama yang dituangkan. Akan tetapi solawat kepada Nabi Muhammad tidak demikian. Luberannya jauh lebih banyak daripada yang kamu tuangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan sekurangnya 10 kali lipat, sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat padanya 10 kali lipat. Allah akan bagi rahmatnya 10 rahmat. Kamu bersolawat, kamu mendoakan biar Nabi Muhammad dapat rahmat. Nabinya luber penuh sama rahmatnya Allah. Mestinya kan rahmat tersebut balik sama kamu. Berapa? 1 dong. Kalau kamu bacanya 1, enggak, kata Nabi Muhammad. Enggak 1, 10. 10. Kamu baca 1, kamu dapat rahmatnya Allah 10. Man shalla alayya asyra sallallahu alaihi biha mi'ah. Siapa yang bersalawat padaku 10, Allah akan bagus. Siapa yang bersalawat padaku 100, Allah akan bagi padanya rahmat 1000. Siapa yang membaca salawat padaku 1000, maka akan bersentuhan bahunya dengan bahuku di akhirat nanti. Ternyata perintah untuk kita memperbanyak sholawat adalah karena rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Sebab ketika kamu minta dirahmati oleh Allah, irhamni ya Rab, rahmatilah aku ya Allah, kamu menjadikan urusan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melewati Nabi Muhammad. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Dan kalaupun diterima, hanya akan kembali kepadamu 1 rahmatnya Allah. Akan tetapi ketika kamu melewati jalur Nabi Muhammad, kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad, rahmat tersebut akan kembali padamu sekurangnya 10 kali lipat. Dan lagi pula bersama dengan itu, katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanullah, a'mal bani Adam bainal qabuli wa raddiha illa salatu alal habibi Muhammadi. Amalnya umat ini ada yang diterima, ada yang ditolak. Kullu amal ibni Adam bainal qabuli wa raddiha. Amal manusia ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa salatu alal habibi Muhammadi, kecuali salawat kepada kekasihku, kepada kekasih Allah, baginda kita Sayyiduna Muhammad. Fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Ketahuilah sesungguhnya salawatmu kepada Nabi Muhammad pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada pengecualian, tanpa ada keraguan. Saudara sekalian, kamu puasa seperti yang tadi saya sampaikan, akan tetapi puasamu itu ada yang diterima, ada yang ditolak sama Allah. Saudara sekalian, bahkan orang haji udah nabung, daftar berpuluh tahun baru bisa berangkat.
keluarin harta nggak sedikit, ninggalin keluarga, waktunya juga nggak sebentar. Ada yang 40 hari, kalaupun paling sebentar 2 minggu, teman-teman sekalian. Ninggal keluarga, ninggal perusahaan, ninggal pekerjaan, ninggal segala macem deh, ninggal tanah airnya dia. Sekalian, segitunya udah besar pengorbanannya, segitunya udah besar harta yang dikeluarkannya. Bainal qabul wa raddiya, tetap ada yang diterima, ada yang ditolak. Allah kalau mau tolak haji seseorang, ditolak aja sama Allah nggak peduli. Akan tetapi ada satu amalan yang andai kamu baca dengan riya sekalipun, biar orang-orang tahu nih suara saya bagus, saya kemudian baca, kata Allah, aku akan terima juga ia di sisiku. Kenapa ya Allah? Penuh cacat amal ini ya Allah. Adakah engkau berkenan untuk menerima juga? Aku terima juga. Kenapa begitu ya Allah? Sebab ketika kamu bersolawat kepada kekasihku Muhammad, tak lagi kulihat siapa yang bersolawat. Aku hanya mau melihat kepada siapa solawat tersebut ditujukan. Ia ditujukan kepada kekasihku Muhammad. Maka aku akan menerima solawat umat meskipun cacat. Aku akan menerima solawat umat meskipun penuh dengan aib. Dan akan menerima solawat sebab kekasihku Muhammad. Sebelum aku sampaikan solawat tersebut kepada kekasihku, aku akan terlebih dahulu menghias-hiasnya, sehingga ia akan menjadi indah ketika sampai di hadapan kekasihku Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka ketika Nabi Muhammad memintamu untuk perbanyaklah solawat kepadaku, itu adalah karena kasih sayang utuh dari hati Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Beliau hendak membuatkan untuk kita segitiga cinta antara kita dengan Allah lewat Nabi Muhammad, antara kita dengan Nabi Muhammad. Beliau mintakan kepada Allah. Maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian, nih ya, poin terakhir yang mau saya sampaikan mengenai solawat. Allah itu ketika memerintahkan sesuatu, teman-teman, Allah tuh bisa aja bilang kayak begini, wahai hambaku, aku telah banyak memberi kepadamu, maka berikanlah apa yang sudah aku beri kepadamu kepada hamba-hambamu yang lain. Bisa Allah bilang begitu? Allah bisa aja bilang, aku telah berbuat baik pada kalian, maka kalian berbuat baiklah kepada yang lain. Bisa. Akan tetapi Allah tuh kalau mau nyuruh, kita nyuruh aja. Allah gak ngasih tahu bahwa Allah sudah melakukannya, teman-teman. Enggak. Allah tuh kalau nyuruh sholat, sholat aja. Allah bilang shollu, aqimus sholat. Allah nyuruh kita buat bayar zakat, atuz zakah, kata Allah. Allah perintahkan kita buat puasa, kutiba alaikumusiyam, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita buat haji, atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kalian karena Allah. Allah mau perintah sama kita, perintah aja, teman-teman, kecuali solawat. Allah tuh ketika mau memerintahkan kita bersolawat, Allah pakai cerita gini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diawali dengan cerita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa nggak pakai bilang
Sallallahu ala nabi, sungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah nggak bilang begitu, telah bersolawat, enggak. Allah juga enggak ngasih taunya itu sedang bersolawat atau akan bersolawat, enggak. Akan tapi Allah bilangnya innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Pakai sigat mudhari. Ini nih kalau yang belajar bahasa Arab rada lamaan tahu. Salah satu fadilahnya, salah satu faidahnya sigat mudhari, fi'il mudhari li faidatil istimrar. Buat yang belajar nahu, kalau nahunya udah nyampe ke alfiyah tuh, nah itu kamu akan dikasih tahu faidahnya setiap kata-kata. Emang rada lamaan belajarnya ya. Makanya teman-teman, adik-adik yang belajar pondok pesantren nih, jangan sambil-sambilan aja dek belajarnya dek. Yang benar-benar biar kamu banyak ngerti banyak hal. Sebab kalau kamu ngerti banyak hal, kamu akan tahu betapa rahmatnya Allah kepada kita hamba-hambanya, betapa cintanya Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fi'il mudhari punya faidah istimrar. Artinya gini nih, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Senantiasa. Sejak kapan? Sejak dulu. Sekarang lagi ngapain? Bersolawat juga. Besok-besok solawat juga. Sungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad. Sampai-sampai Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ketika ditanya sama orang, wahai Syekh, wahai Sayyid, ini Allah sekarang lagi ngapain? Katanya Sayyid Maliki, nah Allah udah bilang dalam Al-Quran, lagi ngapain Sayyid? Lagi bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa artinya solawat dari Allah? Bukan artinya Allah bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, enggak gitu ya. Artinya adalah Allah sedang mencintai Nabi Muhammad. Allah senantiasa menyayangi Nabi Muhammad. Allah senantiasa merahmati Nabi Muhammad. As-salam minallah ar-rahmah al-makruna bit-ta'zim, ar-rahmah al-makruna bil mahabbah. Rahmat dari Allah artinya adalah kasih sayang dari Allah kepada Nabi Muhammad yang diiringi dengan pengagungan, yang diiringi dengan pemuliaan, yang diiringi dengan cinta yang tak terbatas, luas, tak terhingga kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan segenap malaikatnya menyayangi dan mencintai Nabi Muhammad. Allah dan segenap malaikat-malaikatnya mencintai, senantiasa mencintai dan menyayangi Nabi besar Muhammad. Baru kemudian Allah kasih perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kalian masuklah ke dalam lautan cinta kami kepada Nabi Muhammad. Wahai sekalian orang yang beriman, bergabunglah bersama kami dalam samudra cinta kami kepada Nabi Muhammad. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian dan ucapkanlah salam senantiasa padanya. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, kenapa bahkan sesama umat Islam ngakunya paling Islam, tapi mereka nggak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad? Karena mereka tidak dikehendaki oleh Allah untuk berada dalam samudra cintanya Allah.
Allah tidak menghendaki mereka untuk berada tenggelam dalam lautan cintanya Allah maupun cintanya para malaikat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad, karena Allah tidak menghendaki untuk mencintai mereka. Maka saudaraku sekalian saya muliakan, carilah cintanya Allah, carilah cintanya para malaikat lewat jalur cinta kepada Sayyiduna Muhammad dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya solawat tuh jadi bernilai kalau hatimu diiringi dengan cinta. Biar ada hati, biar ada cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad. Walaupun solawat diterima bahkan dengan tanpa khusyuk sekalipun, akan tetapi ia menjadi bermakna ketika sembari bersolawat hatimu dipenuhi dengan cinta. Makanya teman-teman, kenapa doa tuh lebih mudah diijabah ketika kita bersolawat? Ya karena ketika kamu bersolawat tuh kamu masuk dalam samudra cintanya Allah. Maka doa-doamu menjadi mudah dijabah oleh Allah SWT. Yuk, akhiri majelis kita. Udah hampir setengah 12. Kita akhiri majelis kita dengan kita bersolawat bersama-sama. Ya, lagi banyak yang sakit. Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Habib Hasan Ahmad bin Hasan Al-Abbas. Ya, kita baca Fatihah untuk yang dihaulin dalam waktu-waktu ini ya, yaitu yang pertama Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Tegal, kemudian lagi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan Habib Hasan bin Talib Al-Attas. Habib Hasan bin Talib Al-Attas. Habib Ahmad bin Talib Al-Attas. Juga satunya tadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Bukan. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Talib Al-Attas. Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Tegal. Iya. Yang satunya yang Pekalongan ya. Yang dihaulin. Juga Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf Indramayu. Juga haulnya bulan ini juga ya. Biasanya tanggal 16 biasanya. Tanggal 16 Sya'ban. Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf, kakek saya dari sebelah Umi. Ya, itu juga seorang waliullah di Indramayu sana itu. Teman-teman saya sekalian, kita akan bacakan Fatihah untuk tiga ulama besar ini ya, dan 3 waliullah besar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah dan kita semua dapat keberkahan mereka semuanya insyaallah. Al-Fatihah ila ruhi Al-Habib Al-Fatihah khususan ila ruh Habib Ahmad bin Ahmad bin Talib bin Abdullah Al-Attas. Innallaha yaghfir lahu wa usulihim wa min Allah yaghfir lahum yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Kemudian kita bacain Fatihah untuk yang di Tegal, yaitu Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Annallaha wa usulihim wa min Allah yaghfir lahum yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
Kemudian sekali Fatihah lagi buat Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf wa usulihim wa furu'ihim. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita bacakan Fatihah untuk yang sedang sakit-sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesembuhan buat abahnya Ustaz Budur Habib Mustafa Ma'bud, buat abah saya Habib Usman bin Abdullah Al-Aidarus, juga buat semua yang sedang sakit-sakit. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Buat sahabat-sahabat kita, buat keluarga kita, buat orang-orang yang kita sayangi, mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya insyaallah zahir batin. Buat kita semuanya juga, biar selama bulan suci Ramadan sehat zahir batin kita insyaallah. Sehat badan kita, sehat pikiran kita, sehat hati kita. Hati yang sehat kenal siapa yang harus dia cinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan hati kita semuanya. Ala hadhihi niyyah bi kunyatin salihah binati syifa ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alama la hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca sholawat Tibbul Qulub 8 kali, 5 kali tanpa lagu, 3 kalinya dengan lagu. Mudah-mudahan jadi penutup akhir tahun buat pondok pesantrennya. Maksudnya penutup masa belajar kita nih kan, kalau ngaji nih masa terakhirnya ini kan di bulan Sya'ban seperti ini ya. Kita tutup. Saya nggak tahu ini penutupannya basyair atau basyair akan tetap diadakan di bulan Ramadan nanti, tapi yang pasti penutupan akhir tahunnya orang-orang ngaji itu ya memang di bulan Sya'ban seperti ini. Mudah-mudahan salawat ini adalah salawat penutup kita sekalian insyaallah ya, sehingga kita nih nanti nih masuk bulan suci Ramadan bisa naik kelas insyaallah. Bisa naik kelas insyaallah. Biar ranking juga hasilnya insyaallah ya, jadi juaranya insyaallah. Teman-teman sekalian, tutup majelis kita ini dengan baca salawat Tibbul Qulub 5 kali dengan tanpa lagu dan yang 3 kalinya dengan lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbul Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbul Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbul Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
الأبصار بيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. فاتح بالقبول وتعمي كل شر إلى حضرة الرسول. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وببركة سورة الفاتحة تفتح لنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمحن والصبر إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, dengan berkah salawat basyair, dengan berkah salawat yang tadi telah kami baca, dengan berkah pembahasan mengenai salawat kepada Nabi Muhammad, dengan berkah salawat yang pernah kami baca di majelis ini, yang pernah kami baca seumur hidup kami, ya Allah, yang sedang sakit-sakit sehatkanlah ya Allah, yang sedang sulit-sulit mudahkanlah ya Allah, yang sedang sempit-sempit lapangkanlah ya Allah, yang sedang susah-susah mudahkanlah ya Allah, yang hatinya sedang sedih hiburlah ya Allah. Dengan berkah salawat kami kepada Nabi Muhammad, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dengan berkah salawat kami kepada Nabi Muhammad, tutupkanlah aib-aib kami semuanya ya Allah. Dengan berkah salawat kepada Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah, cintailah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Cintailah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Cintailah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Dengan berkah salawat kami kepada Nabi Muhammad, bersihkanlah hati kami semuanya ya Allah. Semua yang hadir di majelis ini ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad yang hatinya paling bersih, bersihkanlah hati semuanya ya Allah. Sehatkanlah hati kami semuanya ya Allah. Sucikanlah hati kami semuanya ya Allah. Baguskanlah hati kami semuanya ya Allah. Karuniakanlah cahaya di hati kami ya Allah. Lapangkanlah hati kami semuanya ya Allah. Luaskanlah hati kami semuanya ya Allah. Cintakanlah hati kami semuanya kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, berkenanlah Engkau untuk bertahta di hati kami ya Allah, hingga kami tidak mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cinta kami kepadamu dan kepada Sayyiduna Muhammad. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat salawat kami kepada Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami matikan kami dalam husnul khatimah. Semua yang hadir di tempat ini ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami minta kepadamu dengan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, tetapkanlah iman Islam di hati kami sampai kami mati. Ya Allah, senangkan kami dalam kubur kami berkat salawat, senangkan kami di dalam alam barzah kami dengan berkat salawat, senangkan kami di padang mahsyar nanti dengan berkat salawat, padang mahsyar dengan berkat salawat kami dengan Sayyiduna Muhammad, dengan
Allah, dengan ya Allah, berikanlah bisyarah kepada kami ya Allah, berikanlah kabar-kabar gembira kepada kami ya Allah, untuk dunia, untuk akhirat kami ya Allah. Dan kabar gembira bagi akhirat kami adalah pertemuan kami dengan Sayyidina Muhammad. Jangan ada siapapun yang terhalang dari Nabi Muhammad. Jangan ada matanya tidak dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Bersama Nabi Muhammad ya Allah, kami masuk ke dalam surgamu ya Allah. Bersama Nabi Muhammad ya Allah, kami minum dari telaga Nabi Muhammad ya Allah. Di belakang Nabi Muhammad ya Allah, kami melangkah di atas jembatan ya Allah. Karuniakanlah rasa cinta yang besar di hati kami kepada Sayyidina Muhammad, cinta yang membuat kami tak akan pernah terpisahkan darinya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.